Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Ekspor Impor dari kelas F1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pembayaran perdagangan luar negeri. Pada materi ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama ada pengenalan tentang perdagangan internasional. Kedua, ada jenis-jenis transaksi dalam perdagangan luar negeri. Ketiga, ada syarat perdagangan internasional. Keempat, ada metode pembayaran internasional. Kelima, resiko-resiko yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Keenam, ada standar internasional dalam pembayaran perdagangan luar negeri. Ketujuh, ada fungsi dan peranan bank dalam perdagangan internasional. Dan poin yang terakhir yaitu ada peraturan pembayaran internasional. Poin pertama ada pengenalan tentang perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama dari dua negara atau lebih untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Beberapa ahli pun turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perdagangan internasional ini. Seperti menurut Serlika dan Rio, yang mengemukakan bahwa perdagangan internasional memiliki hubungan yang erat dengan keuangan. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional serta keuangan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena memiliki keterikatan. Selanjutnya ada menurut Serlika dan Setiawan yang mendefinisikan perdagangan internasional sebagai aktivitas dari perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berada dalam suatu negara dengan negara-negara lain dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Sedangkan menurut pandangan Basri dan Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena ada negara yang memiliki sebuah sumber daya yang berbeda dengan negara yang diajak kerjasama. Menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional ini dapat terjadi karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang melibatkan antara dua negara atau lebih yang bekerja sama dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh bersama dan terjadi karena produksi barang dalam jumlah yang sangat banyak. Tujuan utama dari perdagangan internasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik barang maupun jasa yang tidak ada di negara tersebut. Setelah mengetahui pengertian dari perdagangan internasional, kita juga perlu mengetahui faktor pendorong dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang membuat aktivitas perdagangan tersebut terjadi antar negara yang bekerja sama. Faktor pendorong ini ada beberapa poin. Faktor pertama dari perdagangan internasional adalah adanya sumber daya alam atau SDA yang menjadi bekal dari produksi suatu barang. Ketika sebuah negara memiliki SDA yang melimpah, tentu negara tersebut dapat memanfaatkannya untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, adanya perbedaan faktor produksi. Perbedaan pada faktor produksi tersebut memiliki hubungan antara hasil dengan efektivitas waktu ketika memproduksi suatu barang. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu adanya kebutuhan dalam negeri. Perdagangan internasional juga dapat terjadi karena adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan tersebut bisa berupa barang maupun jasa yang tidak ada di suatu negara. Nah, faktor tersebut akan mendorong terjadinya perdagangan internasional antar negara. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional keempat adalah adanya faktor bahwa dua negara tersebut ingin bekerja sama. Kerjasama antar dua negara atau lebih tersebut dilakukan pula untuk dapat mensejahterakan masyarakat secara umum pada suatu negara. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, adanya siklus ekonomi serta perluasan jaringan. Perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya siklus ekonomi yang terjadi antar negara-negara yang bekerja sama, yaitu dengan adanya pembeli maupun penjual. Selain memberikan siklus ekonomi, negara-negara yang bekerja sama pun akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional yang dilakukan dan disepakati.
Nah, poin yang terakhir dari faktor pendorong perdagangan internasional ini yaitu adanya asas keunggulan komparatif. Artinya, bahwa setiap negara memiliki keunggulannya masing-masing. Maksud memiliki keunggulan adalah ketika suatu negara memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Contohnya seperti sumber daya alam atau sumber daya manusia. Pembahasan kedua, jenis-jenis transaksi perdagangan luar negeri. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual suatu barang ke luar negeri. Sebagai contoh, Indonesia mengirim minyak sawit ke Eropa. Hal tersebut berarti Indonesia melakukan penjualan minyak sawit ke Eropa. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor merupakan kebalikan dari kegiatan ekspor. Yang ketiga, barter. Barter merupakan sebuah transaksi dengan cara saling menukarkan barang satu dengan yang lain. Barter dapat dilakukan dengan menentukan harga barang terlebih dahulu, yang kemudian dibayarkan kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sama. Yang keempat, konsinyasi. Kegiatan ini adalah transaksi dengan sistem menitipkan barang di suatu negara. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang akan dijual dititipkan di pasar internasional terlebih dahulu dan menunggu adanya pembeli. Yang kelima, package deal. Package deal adalah kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Dan yang keenam, border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di suatu negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Pembahasan ketiga, syarat perdagangan internasional. Ada beberapa syarat perdagangan internasional yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan perdagangan yang sah dan berhasil antara negara-negara yang berbeda. Beberapa syarat utama untuk perdagangan internasional antara lain: 1. Adanya kesepakatan perdagangan. Kesepakatan perdagangan internasional antara negara-negara yang terlibat harus dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan perdagangan. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara dan juga aturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti WTO, World Trade Organization. Yang ketiga, adanya jaminan pembayaran. Pembayaran harus dilakukan dengan cara yang aman dan terjamin, seperti melalui bank atau sistem pembayaran yang telah diakui secara internasional. Yang keempat, adanya pengangkutan yang aman. Pengiriman barang harus dilakukan melalui transportasi yang aman dan terpercaya. Yang kelima, adanya izin dan dokumen yang diperlukan. Setiap negara memiliki persyaratan izin dan dokumen yang berbeda untuk mengimpor dan mengekspor barang tertentu. Yang keenam, adanya penyelesaian sengketa yang efektif. Sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional harus dapat diselesaikan secara efektif dan adil, misalnya melalui negosiasi atau arbitrasi. Dalam rangka mencapai perdagangan internasional yang sukses, setiap pihak harus memahami dan mematuhi semua syarat yang diperlukan dan berusaha untuk membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan mitra dagang mereka. Baik, selanjutnya adalah metode pembayaran internasional. Metode pembayaran internasional adalah cara-cara untuk melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. Metode pembayaran internasional dapat memudahkan dan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis internasional Anda. Metode pembayaran internasional adalah cara untuk melakukan transaksi ke luar negeri dengan aman dan mudah tanpa harus khawatir dengan perbedaan mata uang dan persyaratan transaksi yang rumit. Beberapa metode pembayaran internasional yang umum digunakan adalah transfer bank, kredit, dan PayPal. Namun, terdapat juga metode pembayaran internasional lain yang umum digunakan, antara lain pembayaran tunai. Pembayaran tunai adalah metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan secara langsung dengan uang atau cek. Lalu ada transfer bank. Transfer bank adalah metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan melalui transfer dan penjual. Metode ini sangat umum digunakan dalam perdagangan internasional karena mudah dilakukan serta relatif aman. Lalu ada wesel. Wesel adalah surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli dan diberikan kepada penjual. Wesel dapat berbentuk wesel tagih,
Wesel bayar atau wesel penerimaan dan biasanya digunakan dalam transaksi dengan nilai besar atau transaksi antar negara. Lalu ada letter of credit atau LC. LC adalah LC menjamin pembayaran akan dilakukan asalkan penjual memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam surat kredit. Lalu ada pembayaran kartu kredit. Pembayaran kartu kredit adalah metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Metode ini umum digunakan dalam transaksi konsumen, tetapi juga digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Kita ketahui, terdapat berbagai metode pembayaran, namun hal itu tidak menjamin hal pembayaran tersebut cocok dengan kita, karena setiap pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita ketahui, dengan adanya perdagangan luar negeri ini akan meningkatkan perekonomian sebuah negara. Namun di balik itu semua tentu terdapat beberapa resiko. Berbicara mengenai bisnis, hal tersebut juga tidak lepas dari namanya resiko. Dalam perdagangan internasional pun terdapat berbagai resiko yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis. Yang pertama ada nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak pada nilai transaksi perdagangan luar negeri. Fluktuasi dalam nilai tukar mata uang juga dapat berdampak positif atau negatif pada keuntungan perusahaan. Lalu ada risiko politik. Kondisi politik juga dapat berdampak pada perdagangan luar negeri. Konflik politik, perubahan kebijakan, atau perang dapat mempengaruhi perdagangan antara dua negara dan bahkan dapat memicu sebuah sanksi. Lalu ada risiko hukum. Perdagangan luar negeri melibatkan banyak peraturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Kesalahan atau pelanggaran hukum dalam perdagangan dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan atau bahkan pada sebuah negara sehingga mendapatkan sanksi atau hukuman. Lalu ada risiko logistik. Perdagangan luar negeri melibatkan transportasi, pengiriman, dan penyimpanan barang yang dapat menjadi rumit dan mahal. Risiko ini pun harus diperhatikan oleh para perusahaan. Lalu ada risiko pasar. Kondisi pasar global dapat berdampak pada permintaan dari penawaran barang perdagangan. Perubahan tren konsumen dan bahan baku atau perubahan permintaan dapat mempengaruhi perdagangan antara dua negara. Risiko kredit, perdagangan luar negeri juga melibatkan transaksi kredit dan pembayaran yang dapat memunculkan risiko tidak dapat membayar. Perusahaan harus memastikan kredibilitas dan reputasi mitra bisnisnya dalam memastikan pembayaran dilakukan dengan aman dan tepat. Lalu ada risiko pengendalian perusahaan. Juga harus memastikan bahwa mereka dapat mengendalikan proses produksi, kualitas produksi, dan standar keamanan yang diperlukan di negara tujuan perdagangan. Tidak dapat memenuhi standar ini dapat menyebabkan masalah serius, termasuk gerakan penarikan produk. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin terlibat dalam perdagangan luar negeri harus mempertimbangkan dan mengelola risiko-risiko ini dengan hati-hati untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan internasional. Pembahasan ke-6, standar internasional dalam pembayaran perdagangan luar negeri. Standar internasional yang berlaku dalam pembayaran perdagangan luar negeri termasuk ke dalam pertama. Standar internasional untuk pembayaran internasional biasa disebut Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau disingkat dengan UCP 600. Ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC dan memberikan panduan tentang penggunaan dan tata cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan surat kredit. UCP menjadi acuan dan paduan dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan surat kredit dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Yang kedua, International Standard Banking Practice atau ICBP, yang merupakan panduan yang diterbitkan oleh ICC dan memberikan rincian tentang bagaimana dokumen perdagangan harus disiapkan dan diterima dalam transaksi perdagangan internasional. ICBP memberikan penjelasan tentang persyaratan dokumen perdagangan seperti faktur, dokumen pengapalan, dan sertifikat asal, serta memberikan panduan tentang persyaratan yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam proses persetujuan dokumen. Yang ketiga, standar untuk pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional juga mencakup penggunaan metode pembayaran seperti transfer bank internasional, carta kredit, wesel, dan remitansi. Yang keempat, standar internasional lainnya termasuk panduan dan aturan tentang penggunaan dokumen pengapalan seperti Bill of Lading, Packing List, Invoice, dan Certificate of Origin. Menerapkan standar internasional dalam pembayaran perdagangan luar negeri
adalah penting untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi dalam transaksi internasional. Hal ini juga membantu untuk mengurangi risiko dan konflik yang mungkin timbul dalam perdagangan internasional. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, peranan bank dalam perdagangan internasional. Dalam hal perbankan, transaksi internasional dapat terjadi jika ada hubungan koresponden antara bank dalam negeri dan bank di luar negeri, dan keberadaan rekening di bank di luar negeri. Jika bank domestik asing memiliki akun domestik, akun itu disebut akun postro. Biasanya bank domestik akan membuka akun nostro di negara yang nilai mata uangnya kuat, dan mata uang itu termasuk mata uang yang diperdagangkan di negara tersebut. Ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko valuta asing, dan bank asing akan membuka rekening postro dalam nilai rupiah. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran bank dalam perdagangan internasional. Yang pertama, memberikan fasilitas kredit. Bank menyediakan fasilitas kredit untuk membantu para eksportir dan importir dalam membiayai transaksi perdagangan internasional seperti pembayaran biaya produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Menyediakan jasa pembayaran internasional. Bank menyediakan berbagai macam pelayanan pembayaran internasional seperti transfer, bank, wesel, letter of credit, dan pembayaran kartu kredit. Hal ini membantu para eksportir dan importir dalam melakukan pembayaran dengan aman dan efisiensi. Yang ketiga, memberikan jasa valuta asing. Bank menyediakan jasa valuta asing untuk membantu para pelaku perdagangan internasional dalam melakukan konversi mata uang dan melindungi mereka dari fluktuasi nilai tukar. 5. Menyediakan jasa jaminan. Bank juga menyediakan jasa jaminan untuk membantu para eksportir dan importir dalam memperoleh kredit dan memenuhi persyaratan dalam kontrak perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, bank peran yang sangat penting sebagai penyediaan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh para pelaku perdagangan internasional. Bank membantu mempercepat dan mempermudah proses perdagangan internasional serta meminimalkan risiko yang terkait dengan pembayaran dan kualitas barang. Pembayaran internasional. Pembayaran internasional biasanya diatur oleh berbagai aturan dan peraturan internasional seperti yang pertama ada Uniform Custom and Practice for Documentary Credits UCP 600. UCP 600 adalah aturan yang dibuat oleh International Chamber of Commerce ICC untuk mengatur Letter of Credit LC. Aturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana LC harus dibuat, dikonfirmasi, dan digunakan dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada Incoterms adalah aturan yang dibuat oleh ICC untuk mengatur hak dan kewajiban eksportir dan importir dalam perdagangan internasional. Aturan ini memberikan definisi yang jelas tentang tanggung jawab biaya dan risiko yang terkait dengan pengiriman barang dari eksportir ke importir. Yang ketiga ada International Standby Practice ISP 98. ISP 98 adalah aturan yang dibuat oleh ICC untuk mengatur penggunaan vessel standby yang digunakan sebagai jaminan pembayaran dalam perdagangan internasional. Aturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana vessel standby harus dibuat, dikonfirmasi, dan digunakan dalam perdagangan internasional. Yang keempat ada Foreign Exchange Regulation AEXI FERA. FERA adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah India untuk mengatur transaksi valuta asing di negara tersebut. Aturan ini mengatur tentang penggunaan dan pendaftaran bank asing, serta melarang penggunaan valuta asing dalam perdagangan domestik. Yang kelima ada Anti-Money Laundering AML Regulation. AML adalah aturan internasional yang dibuat untuk mencegah praktek pencucian uang dalam transaksi internasional.
Aturan ini mengharuskan bank untuk melakukan verifikasi identitas pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Peraturan-peraturan ini membantu memperkuat kepercayaan dan meminimalkan risiko dalam perdagangan internasional. Para pelaku perdagangan internasional harus memperhatikan peraturan-peraturan ini dan memastikan bahwa mereka memahami dan memenuhi persyaratan yang terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Studi kasus. Mitsubishi Motors Corporation atau MMC adalah salah satu mobil produsen mobil terkemuka di Jepang yang telah memasuki pasar otomotif Indonesia sejak lama. Perusahaan ini telah membangun pabrik di Indonesia untuk memproduksi mobil secara lokal sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan juga untuk mengekspor mobil ke negara-negara lain di Asia Tenggara. MMC memproduksi berbagai jenis mobil di Indonesia seperti Mitsubishi Pajero, Sport, dan Expander yang telah menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Selain itu, MMC juga melakukan ekspor mobil dari Indonesia ke negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara lain di seluruh dunia. Dalam melakukan perdagangan internasional, MMC harus memperhatikan faktor seperti peraturan dan standar teknis yang berlaku di setiap negara, tujuan, biaya transportasi dan biaya masuk, serta risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. MMC juga harus memperhatikan peraturan perdagangan internasional yang berlaku di masing-masing negara untuk memastikan perdagangan tersebut dilakukan secara legal. Namun, MMC mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional dengan Indonesia. Dengan memproduksi mobil di Indonesia, MMC dapat memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah dan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar otomotif Indonesia. Selain itu, dengan mengekspor mobil dari Indonesia, MMC dapat memperluas pangsa pasarnya di negara-negara di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Di sisi lain, perdagangan internasional dengan MMC juga memberikan manfaat bagi Indonesia seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan transfer teknologi. Selain itu, dengan hadirnya produsen mobil terkemuka seperti MMC di Indonesia, pasar otomotif di Indonesia semakin berkembang dan kompetitif. Lalu ada hambatan, beberapa hal yang terjadi yang mengakibatkan Mitsubishi Motor Corporation atau MMC mengalami kendala ketika melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Antara lain, kebijakan bea masuk yang berubah-ubah. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menaikkan tarif bea masuk untuk impor mobil sebesar 200% dari sebelumnya 100%. Hal ini mengakibatkan MMC harus menyesuaikan harga jual mobil mereka di Indonesia dan berdampak pada permintaan pasar yang menurun. Fluktuasi nilai tukar uang juga berpengaruh, yaitu pertukaran antara yen Jepang dengan rupiah yang dapat mempengaruhi harga dan profitabilitas produk yang dihasilkan oleh MMC. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi biaya operasional MMC di Indonesia. Lalu ada persaingan dalam negeri. Meskipun MMC merupakan salah satu produsen mobil terbesar di Indonesia, mereka juga menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil lain, seperti Honda, Daihatsu, Toyota, dan lainnya. Persaingan ini juga dapat mempengaruhi penjualan pangsa pasar MMC di Indonesia. Yang lalu ada regulasi dan peraturan yang berubah-ubah. Regulasi dan peraturan yang berubah ini dapat menjadi sebuah kendala yang sulit untuk dihadapi oleh MMC. Sebagai contoh, peraturan tentang standar emisi kendaraan dan persyaratan lokal yang harus dipenuhi oleh produsen mobil asing di Indonesia. Contoh kasus yang kedua yaitu oyek. Oyek adalah makanan khas dari Garut, Jawa Barat, Indonesia. Makanan ini terbuat dari bahan dasar tepung ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Adonannya kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan dikukus hingga matang. Ada beberapa potensi ekspor dari makanan khas dari Garut, Jawa Barat ini. Yang pertama yaitu masih jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang kedua, berupa bahan olahan yang terbuat dari campuran tepung ketan dan kelapa parut sehingga dapat menggantikan posisi nasi. Yang ketiga, mudahnya pengolahan dan dapat dikreasikan sehingga mempunyai kemungkinan untuk memadukan oyek dengan tren masa kini.
Sekian dari kami, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.